Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda dalam program Rohani Hazain. Dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi suatu kitab yang bernama Rohani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas satu buku yang sangat menarik berjudul Najmul Huda, yang artinya adalah Bintang Petunjuk. Buku yang pertama dalam jilid ke-14 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Tentunya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Buku Najmul Huda atau Bintang Petunjuk, buku pertama dari jilid ke-14 Rohani Hazain. Bisa Bapak sampaikan pertama latar belakang atau tujuan ya atau kondisi Hadrat Masih Maud kemudian menuliskan buku ini. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi ya sudah disampaikan, Najmul Huda ini artinya adalah bintang petunjuk. Buku ini diterbitkan pada tanggal 20 November tahun 1898. Dan saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini hanya dalam satu hari. Ya. Jadi beliau memulai penulisan buku ini pada hari Kamis, lalu pagi di hari Jumatnya buku ini sudah selesai. Kemudian dalam naskah atau menulis naskah ini Hadrat Masih Maud alaihissalam meletakkan 4 kolom gitu ya. Nah 4 kolom ini tujuannya adalah untuk menuliskan buku ini dalam 4 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Urdu, bahasa Farsi, dan bahasa Inggris. Jadi penulisan pertama atau tulisan aslinya sebenarnya Hadrat Masih Maud alaihissalam belum menulis buku ini itu di dalam bahasa Arab ya. Kemudian bahasa Urdunya beliau sendiri yang kemudian menerjemahkan. Nah, kemudian untuk bahasa Farsinya diterjemahkan oleh salah seorang ya, sahabat beliau. Dan saat itu terjemahan bahasa Inggrisnya belum dilakukan, tetapi kemudian buku ini diterbitkan ya pada 20 November 1898 tadi. Adapun terjemahan buku ini dalam bahasa Inggris baru di kemudian hari di masa kekhalifahan yang kedua ya, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu diterjemahkan dan diterbitkannya secara terpisah. Jadi kalau kita melihat di dalam buku aslinya di Rohani Hazain ini, jadi ada 3 bagian, 3 kolom ya. Yang sebelah kanan itu bahasa Arab, lalu kolom sebelah kiri itu bahasa Urdunya, dan di bawah ya, kolom bawahnya itu adalah bahasa Farsinya. Kemudian apa yang melatari beliau menulis buku ini atau tujuan beliau menulis buku Najmul Huda ini? Jadi beliau menulis buku ini sebagai itmameh hujjat ya, sebagai penyempurna hujah beliau kepada orang-orang yang mengingkari beliau. Dan juga di dalam buku ini beliau menuliskan, dari tulisan di dalam buku ini beliau menzahirkan rasa simpati beliau terhadap orang-orang dari kalangan umat ini yang mereka ini lalai dan juga mereka tidak menaruh kepedulian. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyeru bahwa sebenarnya dengan menerima pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam itu ada kebaikan bagi diri mereka. Nah, jadi ini ya tujuan daripada penulisan buku ini. Artinya jika mereka mengikuti, maka buku ini menjadi suatu petunjuk ya, bintang petunjuk bagi mereka ya Pak, kalau seperti itu. Baik, lanjut saya ingin menanyakan sebelum kita membahas secara detail apa yang Hadrat Masih Maud tuliskan di dalam buku ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak, kalau secara garis besar apa-apa saja pokok pembahasan yang Hadrat Masih Maud tuliskan di dalam buku ini? Baik, nah di dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan ada, kalau kita lihat ya, ada setidaknya 2 poin besar, garis besar yang beliau jelaskan di dalam buku ini. Yang pertama itu beliau menjelaskan di bagian awal terkait dengan hakikat dari nama Rasulullah SAW, yaitu nama Ahmad dan Muhammad ya. Ahmad kalau kita artikan, Ahmad itu artinya adalah yang memuji dan Muhammad itu artinya adalah yang terpuji. Nah, pada bagian awal ini Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan penjelasan mengenai hakikat dari kedua nama tersebut, sehingga karena nama itu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW kedudukannya atau martabatnya lebih tinggi daripada nabi dan rasul-rasul yang
lainnya. Dan beliau memberikan penjelasannya dengan bahasa yang cukup tinggi, ya, bahasa yang sangat tinggi, bukan cukup tinggi saja, dalam bahasa tasawuf ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa penjelasannya, mudah-mudahan tidak menyali atau dapat difahami nanti. Jadi itu yang bagian besar pertama. Kemudian yang kedua, di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan berkenaan dengan pengutusan beliau sebagai Masih Maud dan Mahdi Maud ya, di tengah berkecamuknya fitnah dajjal, kedustaan, dan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh khususnya pihak-pihak dari agama Kristen terhadap Islam saat itu, dan beliau diutus sebagai Masih dan Mahdi Maud, ya, Mahdi yang dijanjikan. Kemudian beliau juga menjelaskan berkenaan dengan bukti-bukti, tanda-tanda kebenaran beliau sebagai Masih dan Mahdi yang dijanjikan. Lalu pada bagian akhir beliau pun dalam beberapa halaman menuliskan penutup ya, beberapa poin di situ disampaikan oleh beliau. Oke, baik. Menarik sekali poin-poin yang akan kita bahas selanjutnya ini. Kita masuk ke bagian pertama, yakni mengenai Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai hakikat nama Ahmad dan Muhammad. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, ini adalah bahasa tasawuf yang sangat tinggi. Mungkin Bapak bisa sampaikan beberapa poin mengenai hal ini yang Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam buku ini. Silahkan. Baik, nah terkait tema ini, yaitu hakikat nama Ahmad dan Muhammad, kita akan coba sampaikan beberapa penggalan ya. Setidaknya ada 5 penggalan yang kita akan coba sampaikan, dan ini masih saling kait-mengait sebenarnya terkait dengan tema besar ini. Yang pertama, di sini saya akan coba bacakan beberapa. Saya telah membuat beberapa catatan ya. Di bagian awal, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau di pembukaan ya, beliau menyampaikan mengenai segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga beliau menyampaikan doa, salawat, dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyebutkan terkait dengan nama Rasulullah SAW, yaitu nama Muhammad dan nama Ahmad, yang kedua-duanya ini merupakan nama dari Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan nama ini, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, kedua nama ini adalah demikian, bahwa ketika nama semua benda dikemukakan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka yang paling pertama dikemukakan adalah kedua nama ini. Ini poin yang pertama yang Hadrat Masih Maud tulis di dalam buku ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diajari nama-nama dari semua benda, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis yang paling pertama dikemukakan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu adalah nama ini, kedua nama ini, yaitu nama Ahmad dan Muhammad ini. Kemudian beliau menulis, karena sebab sebenarnya dari penciptaan dunia ini adalah kedua nama tersebut, dan di dalam ilmu Tuhan, nama itulah yang paling mulia dan paling utama. Dan karena kedua nama ini, Hadrat Rasulullah SAW derajatnya di atas seluruh nabi yang lain, ya, nabi alaihimussalam yang lainnya. Lalu beliau menulis, semua ilmu nubuwat telah sempurna atas beliau SAW, ma'rifat dan segala yang diberikan kepada orang-orang terdahulu atau orang-orang di kemudian telah dianugerahkan kepada beliau SAW, maka beliau ditetapkan sebagai khatamul anbiya. Ya. Nah, beliau diutus untuk setiap orang, baik itu yang kulit hitam ataupun kulit putih, dan beliau juga telah dipilih untuk melakukan islah atau melakukan perbaikan kepada orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Nah, jadi pada bagian awal ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menjelaskan bagian awal terkait dengan nama Ahmad dan Muhammad ini, seperti demikian tadi. Bagaimana dengan poin-poin selanjutnya yang mungkin bisa yang Bapak sampaikan tadi, saling kait-mengait? Ya. Nah, kemudian terkait dengan hal ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, lebih jauh beliau menulis, jadi Allah Ta'ala sedemikian rupa telah menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semerbak mewangi dengan wewangian nikmat-nikmatnya, di mana hal serupa itu tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala telah menganugerahi beliau ilmu dari sisinya, memberikan pemahaman dari haribaannya, mencurahkan makrifat dari hadiratnya, telah mensucikan beliau dari sisinya sendiri, mengajarkan adab dari sisinya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya, dan telah memandikan beliau dengan air pilihan. Nah, oleh karena itu telah menjadi wajib atas Hadrat Rasulullah SAW untuk memuji Tuhan
yang telah menjaga, memelihara setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan telah menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perlindungannya. Nah, kemudian di sini pun Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam beliau menulis, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berhasil setiap pekerjaan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian khasnya. Khasnya ini di sini perhatian khas dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan adanya guru, tanpa adanya bapak dan pemimpin-pemimpin, dan telah menyempurnakan setiap jenis nikmat atas beliau dari sisinya. Nah, jadi tadi ini terkait dengan nama Ahmad tadi. Ahmad itu adalah yang memuji. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah menjelaskan perbedaan antara beliau dengan orang-orang atau nabi-nabi yang lainnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu, disucikan, dibersihkan itu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa adanya atau tanpa bantuan tadi, karena adanya misalkan bapak gitu kan atau guru. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu lahir di kaum yang disebut ummi, buta huruf, nggak ada guru yang mengajarkan beliau, tapi beliau berhasil memberikan tarbiyat, ya, pendidikan, hazanah ilmu yang begitu luar biasa dan begitu berefek, berpengaruh. Nah, ini semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan adanya guru atau adanya bapak. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir, ayahanda beliau telah wafat, ya. Nah, jadi ini anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua pekerjaan itu dibuat berhasil melalui perhatian khas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka atas kebaikan-kebaikan Allah taala yang dianugerahkan kepada beliau, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa menjadi satu kewajiban bagi Rasulullah SAW untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala sendiri yang tadi telah menjadi muhsin, ya, menganugerahkan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu nama beliau disebut Ahmad, yaitu yang memuji karena hal itu tadi. Okay. Nah, ini yang kedua, ya, poin yang kedua. Oke. Sangat menarik sekali. Kalau misalnya kita dengar, ya sangat sederhana kalau misalnya kita dengar, tetapi kalau bisa kita maknai sangat dalam sekali makna yang terkandung dalam kata-kata Hadrat Masih Maud sekali, dari kata Ahmad dan Muhammad. Lalu saya ingin lebih menarik lagi, bagaimana dengan poin-poin selanjutnya Hadrat Masih menjelaskan mengenai hakikat kata Ahmad dan Muhammad ini, Bapak? Baik, berikutnya masih terkait dengan poin yang kedua tadi, ya, sambungan penjelasannya pada bagian lain. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menulis, oleh karena itu hati beliau bergejolak untuk memuji sang muhsin tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah taala menjadi tujuan utama dalam kehidupan beliau. Inilah martabat yang tidak dianugerahkan kepada seorang pun dari antara para rasul, nabi, abdal, dan para wali yang lainnya. Karena orang-orang tersebut telah mendapatkan sebagian makrifat, ilmu-ilmu, dan nikmat-nikmat dengan perantaraan orang-orang alim atau orang-orang berilmu lainnya, perantaraan adanya bapak, gitu kan, kemudian adanya orang-orang yang berbuat kebaikan lain kepada para nabi dan orang-orang lain tadi. Tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan semua itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu gelora untuk memuji ilahi di dalam hati orang-orang yang lain tidak akan sebesar gelora yang timbul di dalam hati Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memelihara setiap pekerjaan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebabnya tidak ada seorang nabi atau rasul pun sebelum beliau yang diberi nama Ahmad. Nah, jadi di bagian ini Hadrat Masih Maud lebih terang, ya, memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara Hadrat Rasulullah SAW dengan para nabi yang lainnya tadi. Jadi jika para wali, abdal, atau nabi atau rasul yang lainnya mendapatkan makrifat, ilmu mulai perantaraan tadi adanya orang alim lain yang mengajarkan, adanya bapak. Kita tahu tadi Rasulullah SAW itu tanpa adanya yang mengajari, kemudian beliau lahir tanpa adanya kehadiran seorang bapak dan sebagainya, tapi beliau mendapatkan ilmu dan makrifat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada perbedaan tadi, yaitu Rasulullah SAW langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain itu melalui perantaraan orang lain lagi, maka gejolak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam hati Rasulullah itu pasti lebih besar daripada gejolak
yang ada di dalam hati orang lain. Karena Rasulullah lebih besar, lebih banyak mendapatkan langsung pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula maka beliau dinamai Ahmad, sedangkan orang-orang atau nabi-nabi Rasul-Rasul sebelum beliau tidak ada yang dinamai Ahmad. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh beliau dalam poin yang ketiga ini ya. Bagaimana dengan dua poin terakhir, Bapak? Nah, baik. Kemudian berikutnya masih terkait dengan hakikat dari nama Ahmad dan Muhammad ini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, ini adalah rahasia yang hanya dapat difahami oleh hati para abdal, tidak oleh orang yang lain, yaitu orang yang memutuskan hubungan dengan dunia dan hanya semata-mata berusaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada bagian berikutnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa karena Rasulullah SAW itu dalam kehidupan beliau senantiasa larut di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu beliau melakukannya melalui ibadah. Beliau melepaskan di sini melepaskan keinginan-keinginan pribadi dan nafs pribadi, lalu berlari ke Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan larut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di sini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, maka Allah taala mengembalikan pujian itu kepada beliau sebagai hadiah. Inilah kebiasaan Tuhan kepada seluruh orang-orang yang dekat dengannya, yakni menjadikan Hamid sebagai Mahmud. Gitu. Jadi Hamid itu orang yang memuji, Mahmud itu orang yang dipuji atau orang yang terpuji. Jadi karena Rasulullah SAW larut dalam memuji Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai hadiah atau sebagai ganjaran dari Allah Ta'ala, pujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan, Allah Ta'ala anugerahkan. Sehingga beliau yang tadinya Hamid, yang memuji, Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai Mahmud atau orang yang dipuji, atau Muhammad, orang yang terpuji. Nah, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji, disanjung di langit dan di bumi, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan pujian orang yang memujinya kepada orang tersebut dan menetapkan orang itu, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang layak dipuji. Maka beliau dipuji di dunia, dan penerimaan terhadap beliau di dunia ini begitu disebarkan. Setiap orang yang berfitrat baik memujinya, yaitu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang poin yang keempat tadi ya di dalam hal ini. Jadi kenapa beliau kemudian menjadi yang terpuji? Karena beliau larut di dalam memuji, larut dalam beribadah, melepaskan dunia dan larut beribadah dan memuji Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kembalikan pujian itu kepada beliau. Maka dengan amalan-amalan yang beliau tunjukkan itu, dengan sendirinya Rasulullah SAW menjadi orang yang terpuji juga, seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin yang kelima ya terkait dengan hal ini, karena begitu terpujinya Rasulullah SAW, beliau pun langsung dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hakikat ma'rifat, ilmu-ilmu, sehingga beliau bisa menerangi seluruh alam, seluruh dunia. Kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala langsung mengajarkan ilmu melalui kitab suci Al-Quran. Nah, pada bagian ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan berkenaan dengan ajaran Quran Karim dan petunjuk Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi ke dalam 3 macam. Gitu. Jadi beliau membahas terkait dengan ajaran Quran dan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Jadi yang pertama, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menuliskan bahwa menjadikan ya orang-orang yang tadinya bertabiat seperti binatang buas diubah ya, dijadikan seperti manusia. Kemudian dari manusia dijadikan sebagai manusia yang kepadanya dianugerahi adab, etika, mengajarkan etika. Nah, kemudian setelah manusia yang beradab dan berakhlak menjadi manusia yang bertuhan gitu ya. Jadi bahasan ini pun ada di dalam buku-buku beliau yang lain ya, salah satunya di dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Ini mengenai kesempurnaan ajaran Al-Qur'an, bagaimana dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an orang yang tadinya berakhlak buruk, orang yang tadinya bertindak seperti binatang pada layaknya gitu ya, kemudian diubah menjadi manusia yang berakhlak, lalu kemudian lebih tinggi lagi menjadi manusia yang bertuhan. Oke, baik. Seperti yang Bapak sampaikan ya, di awal adalah bahasa ini banyak
bahasa-bahasa tasawufnya sangat dalam, dan saya rasa 5 poin ini cukup untuk menjelaskan mengenai hakikat nama Ahmad dan Muhammad. Dan jika ingin mendapatkan poin yang lebih dalam lagi ya, bisa dibaca ulang buku Najmul Huda ini ya Pak. Betul. Ya. Baik. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah mengenai pengutusan beliau sebagai Masih Maud dan Mahdi Maud beserta tanda-tanda kebenarannya. Ini poin-poin apa saja yang beliau sampaikan di sini? Bagaimana penjelasannya? Baik, pada bagian pertama terkait dengan tema ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menuliskan di sini sebagai pembuka ya. Di sini ada judul ya, di sini judulnya adalah Zamin Sun Jo मैं कहता हूँ और आसमान गवाह रहे. Artinya, wahai bumi, dengarlah apa yang aku katakan, wahai langit, teruslah bersaksi. Nah ini bagian judulnya. Lalu beliau di sini menulis, saya coba bacakan beberapa bagiannya. Beliau menulis, ini adalah sebuah surat yang ditulis kepada orang-orang bijak dan terpilih dari kaum-kaum. Dan ini adalah dari Ahmad alaihissalam, yang kepadanya dihujamkan panah-panah caci maki. Ahmad dalam hal ini adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, yaitu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sendiri ya. Beliau menuliskan yang kepadanya dihujamkan panah-panah caci maki. Saya berharap jangan tergesa-gesa untuk berkata-kata buruk dan jangan membuang tongkat saya sebelum mengujinya. Maksudnya jangan melemparkan atau berkata-kata buruk terlebih dahulu, tergesa-gesa terhadap apa yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud ini sebelum mengujinya, sebelum membacanya dengan teliti, sebelum mengkajinya, sebelum menyelidikinya. Jadi beliau berharap seperti demikian. Jadi apa yang beliau sampaikan ini jangan tergesa-gesa disebut sebagai buruk, dibuang, dilempar, tapi diuji dulu, diteliti dulu, dikaji dulu. Ini keinginan beliau. Maka beliau menulis, melainkan dengarlah perkataan-perkataan saya dengan perlahan, lalu ikutilah perkara yang Allah Ta'ala resapkan ke dalam hati kalian. Dan saya berdoa semoga Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang-orang perkara-perkara yang sangat lurus dan terbaik. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, wahai saudara-saudara, saya dianugerahi ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi ilmu, dan seterusnya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa dengan ilham yang jelas dan wahyu yang benar, Allah Ta'ala telah menyebutku Masih Maud dan Mahdi Maud. Saya bukanlah di antara para penipu dan tidak pula dari mulut saya mengalir kedustaan. Nah, jadi pada bagian awal ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ilham dan wahyu yang jelas itu menyatakan bahwa beliau adalah Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan, dan Mahdi Maud, Al-Mahdi yang dijanjikan. Ini pada bagian awal. Nah, kemudian pada bagian yang lain, penjelasan beliau selanjutnya, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menuliskan bahwa pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang berdasarkan ilham Allah Ta'ala ini didukung dengan tanda-tanda samawi yang zahir dengan begitu jelasnya, gitu ya. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud di sini menyebutkan setidaknya ada 4 ya tanda-tanda samawi yang dianugerahkan kepada beliau. Salah satunya adalah bagaimana kemampuan bahasa Arab, kefasihan bahasa Arab yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau, yang dengan itu kemudian beliau menulis buku-buku bahasa Arab yang tidak tertandingi. Beliau menyampaikan siapa yang bisa menulis buku yang bisa menandinginya, maka silakan tulis, tapi tidak ada. Nah, ini pun merupakan tanda kebenaran beliau. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga menyebutkan kembali berkenaan dengan zahirnya gerhana bulan dan gerhana matahari dalam 1 bulan di bulan Ramadan, sebagaimana tertulis di dalam hadis Sunan Ad-Daruqutni gitu ya, yang telah beliau jelaskan juga dalam buku Nurul Haq. Lalu bagaimana tanda terkait dengan kematian Lehram ya. Kemudian juga bagaimana waktu kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, di mana beliau datang atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal permulaan abad, sebagaimana ada tertulis dalam tanda kedatangan Al-Mahdi. Kemudian juga diutus dalam masa ketika agama salib atau agama Kristen itu sedang begitu unggulnya, gencarnya. Nah, ini ada di dalam hadis, lalu beliau diutus pada waktu itu. Nah, di sini ada beberapa tanda yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sampaikan sebagai pendukung kebenaran beliau. Tentunya di sini juga di buku ini dijelaskan secara detail, tetapi sudah kurang lebih kita sudah pernah bahas di buku-buku yang lain ya Pak ya. Betul. Oleh sebab itu saya langsung saja ke bagian terakhir, ada bagian penutup.
Ya. Ini di bagian penutup ini apa saja poin yang Hadrat Masih mau sampaikan di sini? Nah, pada bagian penutup Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa terkait dengan Imam Mahdi dan Masih Maud ini terdapat berbagai macam riwayat, dan terkadang gitu ya, satu riwayat dengan riwayat yang lain bertentangan, dan orang yang memahami itu pun juga bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ini akan berasal dari Bani Abbas, ada juga yang dari keturunan Hadrat Imam Hussein, ada juga yang lain berkenaan dengan Nabi Isa, ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa juga, ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan Nabi Isa masih hidup. Dan orang-orang berselisih di situ. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan itu, dan beserta Hadrat Masih Maud alaihissalam telah zahir tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda samawi yang begitu nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian ini alih-alih gitu ya mengimani, justru malah menyatakan orang yang datang dengan tanda-tanda yang nyata itu sebagai seorang pendusta. Mereka berselisih ketika datang seseorang yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi ya, dengan tanda-tanda yang nyata justru menolak dan menyebutnya sebagai muftari. Maka aku kembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Masih Maud kurang lebih seperti itu di bagian penutup. Nah, seperti mempertanyakan ya Pak ya. Silahkan berselisih mengenai riwayat, tetapi ketika seseorang yang sudah datang dengan beserta tanda-tanda kebenarannya, harusnya mereka bersatu untuk mengimani, kurang lebih begitu ya. Kenapa mereka malah mendustakan, kurang lebih begitu ya Pak ya, di bagian terakhir ini. Baik, jazakumullah pada Bapak telah membahas mengenai buku Najmul Huda, buku pertama dalam jilid 14 Ruhani Hazain. Banyak hal yang sangat-sangat mendalam dengan bahasa ruhan yang sangat tinggi yang Hadrat Masih Maud tuliskan di buku ini. Perlu kita membaca ulang berkali-kali untuk dapat memahami makna hakiki dari ucapan-ucapan beliau. Sekali lagi jazakumullah pada Bapak. Baik. Pemirsa yang tadi manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Najmul Huda, buku pertama dari jilid ke-14 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita, wawasan keislaman, kejemaatan, dan meningkatkan kerohanian kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.